Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai strategi perusahaan Tesla di Indonesia. Sebelum memasuki presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Rizky Mubarok, yang kedua ada Salom Rich Mercy Gabriel Tambiri, yang ketiga Muhammad Defari Abdillah, yang keempat Josuito Sugahata, dan saya sendiri Muhammad Arsil Freza. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Tesla. Tesla adalah perusahaan otomotif dan energi yang berbasis di Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2003 dan terkenal dengan mobil listriknya yang inovatif dan ramah lingkungan. Tesla didirikan oleh Martin Eberhard dan Mark Terpening. Namun, Elon Musk menjadi wajah utama perusahaan Tesla. Selanjutnya yaitu kita menganalisis tentang memahami konsumen melalui segmentasi. Pada Tesla, segmentasi geografis, Tesla menargetkan pasar di wilayah urban dan negara dengan infrastruktur EV yang berkembang. Contohnya konsumen di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Asia Timur. Tesla mengembangkan segmentasi demografis seperti fokus pada konsumen usia produktif seperti 25 sampai 50 tahun yang berpendidikan tinggi dan penghasilan menengah ke atas. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Tesla menyasar konsumen dengan gaya hidup modern, peduli lingkungan, dan menyukai teknologi mutakhir. Mereka cenderung menjadi early adopter dan bangga menjadi bagian dari revolusi teknologi. Dan terakhir, segmentasi perilaku. Konsumen Tesla biasanya menunjukkan loyalitas tinggi terhadap merek, mencari nilai fungsional sekaligus emosional dari kendaraan mereka, seperti prestise sosial dan pengalaman mengemudi yang unik. Contohnya saja Tesla mengembangkan sistem autopilot sehingga para konsumen itu menjadi makin tertarik untuk mengemudi Tesla. Oke, jadi perusahaan Tesla ini punya 3 poin terkait mendekati konsumen ya, semacam strategi gitu. Nah, poinnya itu ada poin motivasi, kemampuan, dan kesempatan. Poin pertama, motivasi. Tesla ini menekankan nilai seperti keberlanjutan, terus teknologi yang canggih, dan ya, prestis sosial. Terus kemampuan yang kedua yaitu konsumen ini diberikan kemudahan melalui edukasi digital dan seperti simulasi fitur oleh Tesla sendiri gitu. Terus yang poin ketiga ini merupakan kesempatan. Maksudnya seperti apa? Seperti ekspansi charging station dan mitra finansial yang membuka akses lebih banyak ke perusahaan Tesla. Selanjutnya itu penyerahan nilai oleh Tesla. Ini ada 3 poin yaitu value proportion, customer experience, dan brand equity. Maksudnya apa? Di value proportion itu ada inovasi, teknologi ramah lingkungan, dan pengalaman berkendara yang eksklusif. Selanjutnya di customer experience itu pembaruan software yang secara rutin gitu kan. Terus supercharge network dan layanan digital. Yang brand equity itu persepsi Tesla sebagai pemimpin inovasi dan ikon gaya hidup yang modern. Oke, di sini kita selanjutnya membicarakan soal perilaku pasar mobil listrik global. Yang pertama, pertumbuhan tahunan penjualan EV global mencapai 30-35%. Untuk faktor yang kedua, faktor utamanya insentif pemerintah, kesadaran lingkungan, dan biaya jangka panjang yang lebih rendah. Untuk yang ketiga, konsumen cenderung loyal pada merek yang memberikan nilai teknologi dan kenyamanan. Untuk yang selanjutnya, potensi pasar Tesla 10 tahun yang akan mendatang. Yang pertama, pasar Asia Tenggara dan India. Di situ mereka tumbuh cepat karena urbanisasi dan regulasi emisi. Untuk yang kedua, kita membicarakan soal produk baru Tesla Robotaxi, Cybertruck, dan energi rumah tangga Tesla Powerwall. Yang ketiga, kita membicarakan integrasi AI dan self-driving menjadi nilai jual utama. Nah, oke, untuk selanjutnya Tesla yang ada di Indonesia saat ini itu tingkat penerimaan pasarnya masih rendah. Karena apa? Karena yang pertama harganya terlalu tinggi. Kemudian yang kedua, infrastruktur pengisian dayanya atau pengisian BBM-nya yang listrik itu sangat minim. Nah, yang ketiga adalah pengetahuan dan edukasi publik Indonesia itu terbatas. Kemudian bagaimana strategi masuk pasar Indonesia? Nah, yang pertama itu harus adanya kerjasama dari pemerintah.
dalam artian pengembangan infrastruktur EV nasional. Kemudian yang kedua, peluncuran model ekonomis seperti model 2 atau varian lokal Indonesia. Nah, yang ketiga itu investasi pabrik baterai lokal, memanfaatkan cadangan nikel Indonesia. Terus yang terakhir harus adanya kampanye edukasi dan juga brand awareness agar meningkatkan pemahaman dan juga minat dari konsumen yang ada di Indonesia sendiri. Nah, kita memiliki 4 kesimpulan dari PPT mengenai Tesla ini. Yang pertama yaitu Tesla memahami konsumen melalui pendekatan segmentasi dan data digital. Dan yang kedua, melalui strategi, kemampuan, dan kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan pasar. Dan yang ketiga yaitu penyerahan nilai, tidak hanya melalui produk, tetapi melalui pengalaman dan inovasi Tesla sebagai mobil EV yang menandakan awal dari inovasi Tesla ini. Dan yang terakhir yaitu pasar EV global akan tumbuh pesat dan Indonesia berpotensi besar jika mendukung strategi adaptif seperti memperbanyak charging station pada tol maupun fasilitas umum lainnya. Nah, yang selanjutnya ialah daftar referensi. Kami memilih daftar referensi yang pertama yaitu berasal dari tesla.com 2024 dan yang kedua IEA Global Youth EV Outlook 2024 dan yang ketiga yaitu MC Fitness Competition Company 2023 Electric Vehicle Trends dan yang keempat Kotler and Keller 2022 mengenai marketing management dan yang kelima Philip Kotler 2021 mengenai marketing 520 dan yang keenam yaitu Deloitte UV Consumer Survey 2024 dan yang ke-8 Kata ID DNN Indonesia dan CNBC Indonesia 2023 dan 2024 dan yang selanjutnya ialah film dokumentator Preference of the Electrical Car 2011 dan selanjutnya ialah Tesla Impact Report 2023, Harvard Business Review 2023 dan yang terakhir yaitu HTTPS IP Wikipedia or Wiki Tesla INS. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata dalam penyampaian kita dalam sesi kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.